eh, prinsip dakwah Muhammadiyah itu. Dakwah Muhammadiyah itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang non-muslim, kepada orang yang muslim, tetapi kepada yang non-muslim juga. Sifatnya itu adalah informasi, memberikan informasi kepada saudara-saudara kita terkait dengan agama kita. Cadar itu sebenarnya apa? Cadar itu adalah pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan yang menutup sebagian wajah mereka. Yang terlihat itu hanya matanya saja. Dan mereka minta izin pada Bunda, Bunda boleh nggak kami meneruskan menggunakan cadar kami. Mereka minta izin seperti itu. Ya, Bunda katakan silakan saja kalau memang itu adalah keyakinannya. Kami tidak memaksa untuk mereka melepaskan cadar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatihatul Ulia. Di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Siapakah beliau? Pasti semua sudah tahu ya, apalagi teman-teman FAI nih pasti sudah tahu, yaitu ada Bunda Mardiah. Oke, kita langsung saja sapa narasumber kita hari ini. Halo Bunda, selamat datang kembali di Kaum Podcast. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bertemu kembali di Kaum Podcast ini. Sudah lama nggak jalan-jalan ke sini? Iya Bunda, udah lama banget kita nggak ketemu nih. Iya, ini karena berbagai macam kesibukan di fakultas, di universitas dan lain-lain. Ya, sehingga ruangan podcast ini juga menjadi tempat yang dikangeni sebetulnya. Iya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi. Baik. Udah lama nggak main-main ke podcast ya Bunda. Iya, benar. Apalagi kemarin orang lagi UAS, Bunda pasti sibuk banget. Ya, tidak terlalu sibuk. Banyak kesibukan. Sekarang ada kesibukan Bunda? Kan udah selesai UAS nih, nggak sibuk buat input nilai apa gitu Bunda? Ya, menginput nilai sudah hampir selesai, masih ada beberapa kelas yang belum diinput nilainya. Kemudian ada tugas baru lagi karena di kampus kita ada program PPG di FKIP, maka Bunda juga menjadi bagian daripada tim pengajar, dosen yang mengajar di FKIP, di PPG itu. Karena program PPG itu adalah program pemerintah ya. Jadi teman-teman yang dari Fakultas Keguruan ya, mereka harus menambah 1 tahun lagi untuk bisa mengikuti program sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah itu. Dan kampus kita Universitas Muhammadiyah Mataram itu mendapatkan kesempatan untuk prodi IPS dan prodi PGSD, dan Bunda salah satu bagian daripada tim pengajar PPG itu. Mahasiswanya dari mana-mana itu, ada yang dari Gorontalo, dari Jember ada gitu. Terus jadi mereka yang sudah offline lulus itu Bunda? enggak Online. ngajar di kelas, mereka ada di sini. Mereka datang ke sini. Mereka datang ke sini. Jauh sekali Bunda ya. Iya, dari mana-mana. Pada umumnya dari seluruh Nusa Tenggara Barat, tapi ada juga yang dari luar provinsi juga mengambil PPG di kampus kita ini. Luar Selama biasa 1 ya. tahun program mereka itu. Belain jauh-jauh buat datang ke Muhammadiyah ya. Ya, ya. Udah tahu dong kualitas Muhammadiyah kayak gimana, orang Insya luar aja Allah, orang mau luar datang sudah ke tahu. sini ya jauh-jauh Bunda, apalagi yang Betul. deket nih, ayo gabung ke Muhammadiyah. Ya, baik. Mari kita sama-sama bergabung dan meramaikan kampus kita Universitas Muhammadiyah Mataram ini. Berarti Bunda bukan hanya di FAI aja ya, berarti di FKIP juga ya. Iya, memang jam mengajarnya memang banyak di FKIP, di farmasi juga ada 6 kelas di kelas farmasi itu. Gitu. Tapi semuanya mengajar mata kuliah Al-Islam. Ya. Ngomong-ngomong Bunda nih, kita ngobrol-ngobrol tentang kampus. Sekarang banyak banget nih, apalagi Bunda ngajar nggak bukan di Fakultas Agama Islam aja ya, tapi di fakultas-fakultas lain juga Bunda ngajar. Berarti Bunda udah tahu nih lingkungan umat ini kayak gimana. Kan sekarang banyak sekali mahasiswa di kampus umat ini menggunakan cadar. Iya, Nah, betul. bagaimana nih tanggapan Bunda tentang fenomena
mahasiswa yang bercadar di kampus Umat ini, Bunda? Iya, baik. Jadi kampus kita ini adalah kampus yang dikatakan sebagai kampus yang Islami, gitu ya. Tetapi walaupun dikatakan sebagai kampus yang Islami, ada juga banyak mahasiswa yang non Muslim, kan, gitu Iya. kan. Kenapa seperti itu? Karena memang prinsip dakwah Muhammadiyah itu, dakwah Muhammadiyah itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang non-muslim, kepada orang yang muslim, tetapi kepada yang non-muslim juga. Sifatnya itu adalah informasi, memberikan informasi kepada saudara-saudara kita terkait dengan agama kita. Nah, itulah sifatnya Muhammadiyah. Maka kemudian di kampus Universitas Muhammadiyah itu menerima mahasiswa yang non-muslim, ya. Itu memang sifat dasar dakwah Muhammadiyah. Kemudian di kampus kita juga tentu 90% adalah mahasiswa yang muslim. Di antara mahasiswa yang muslim dan muslimah ini ada yang menggunakan cadar. Iya, Bunda, banyak banget. Banyak yang menggunakan cadar di semua fakultas, ya. Bahkan di Fakultas Teknik itu ada mahasiswa yang menggunakan cadar. Artinya kita berpikir bahwa anak teknik itu kan banyak berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknis, gitu ya. Tapi ada mahasiswa teknik yang menggunakan cadar. Di Fakultas Ilmu Kesehatan ada, di Pertanian ada, di Fakultas Hukum ada, dan yang paling banyak itu adalah FKIP dan Fakultas Agama Islam, ya, yang menggunakan cadar. Cadar itu sebenarnya apa? Cadar itu adalah pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan yang menutup, ya, yang menutup sebagian wajah mereka. Yang terlihat itu hanya matanya saja. Berarti matanya, alisnya enggak ini, Bunda? Cenderung alisnya itu enggak kelihatan. Jadi yang mereka perlihatkan itu hanya matanya saja. Bahkan ada teman-teman yang juga menutup matanya itu dengan kain yang lebih tipis lagi. Iya, Bunda pernah lihat juga. Iya, pernah ya, yang jadi ketutup semuanya mereka itu. Tapi ada yang kelihatan matanya saja. Itu yang disebut dengan cadar. Kalau di Arab orang menyebutnya dengan niqab. Ya, niqab. Tapi kalau di Indonesia itu disebut dengan cadar. Nah, memang fenomenanya di kampus kita, beberapa mahasiswa itu ada yang menggunakan cadar itu. Nah, yang jadi persoalan itu adalah Bunda kemudian membuat penelitian, ya, tentang motivasi teman-teman ini bercadar. Jadi itu yang Bunda amati, memang di beberapa fakultas ada beberapa teman, ya, banyak teman-teman kita yang menggunakan cadar itu, yaitu menutup sebagian wajah mereka, ya, dengan menggunakan kain yang mereka desain khusus untuk menutup itu. Itu fenomenanya. Berarti itu ya, Bunda, sekarang banyak sekali. Terus di fakultas-fakultas lain berarti semuanya ini ya, Bunda, pakai cadar? Di fakultas lain ada, ya, tidak semua mahasiswi bercadar. Ada, kita bisa mungkin menghitung jari, ya. Kita menghitung jari. Kalau di fakultas lain selain daripada Fakultas Agama Islam, ya. Kalau di Fakultas Agama Islam itu memang jauh lebih banyak. Iya, Bunda, sebagian besar. Memang banyak. Fenomena itu memang kita bisa lihat sesuai dengan prodi mereka. Ya, di antaranya mungkin di PBA, Pendidikan Bahasa Arab, ya, itu cukup banyak yang menggunakan cadar. Kemudian di PGMI ada beberapa mahasiswa yang menggunakan cadar. Terus kemudian di Ekonomi Syariah sepertinya nggak ada. Oh, di Ekonomi Syariah belum ada. Ekonomi Syariah belum ada. Terus kemudian di KPI, KPI juga ada, ya, ada beberapa, cukup banyak juga kalau kita hitung. Tapi Bunda tidak menghitung berapa jumlahnya, tetapi kalau kita lihat seliweran mahasiswa KPI itu cukup banyak yang menggunakan cadar, gitu. Tapi tidak sebanyak yang di PBA, gitu ya? Tidak sebanyak yang di PBA, memang yang di PBA yang sedikit jumlahnya agak banyak.
Bunda ini di penelitian itu meneliti di seputaran FAI atau seuniversitas, Bunda? Seuniversitas, ya. Bunda membuat penelitian itu di Universitas Muhammadiyah Mataram di seluruh fakultas. Yang menjadi responden itu adalah teman-teman yang berada di fakultas-fakultas lain terutama. Nah, lebih-lebih juga di Fakultas Agama Islam gitu loh. Bunda meneliti tentang apa sebetulnya motivasi mereka menggunakan cadar, ya. Mereka itu tahu nggak bahwa di Muhammadiyah itu ada fatwa tarjih. Nah, itu kan tentang cadar. Iya, Bunda. Bagaimana terus untuk pendapat Muhammadiyah tentang cadar ini, Bunda? Ya, baik. Jadi Muhammadiyah itu memfatwakan ya di dalam fatwa, di dalam buku tanya jawab ya. Bunda catat itu di dalam buku tanya jawab Muhammadiyah itu buku jilid 4 halaman 238 tentang sekitar masalah wanita. Di dalam fatwa tarjih menyatakan bahwa tidak pernah tarjih itu memfatwakan untuk menggunakan cadar. Jadi dalam buku tanya jawab itu fatwa tarjih menyatakan bahwa cadar itu tidak ada dasar hukumnya. Gitu, ya. Itu menurut fatwa tarjih demikian. Tidak ada dasar hukumnya baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh syariat Islam kepada wanita itu adalah menggunakan jilbab. Iya. Ya, menggunakan jilbab sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur. Allah menyatakan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Itu ya, menjulurkan jilbabnya ke seluruh dadanya. Itu kata Allah di dalam surat Nur, ya, Quran surat Nur ayat 33. Nah, oleh karena itu, maka berdasarkan ayat ini, Muhammadiyah itu memfatwakan bahwa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kita menutup dada, ya, menjulurkan jilbab kita ke dada, sehingga tidak ada fatwa tarjih yang menyatakan untuk menutup wajah, Iya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang menggunakan cadar itu. Gitu. Itu menurut Muhammadiyah. Itu menurut Muhammadiyah Ya. sendiri. Terus lalu apa sih yang memotivasi mahasiswa-mahasiswa itu untuk bercadar, Bunda? Ya, baik. Dari hasil penelitian yang Bunda lakukan terhadap teman-teman di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram ini, ada yang menyatakan, jadi mereka mengatakan begini, saya bercadar itu sejak mulai dari SMP, katanya, karena mereka lingkungannya memang seperti itu, karena banyak ada teman-teman itu yang berasal dari pesantren, ya. Iya. Nah, lingkungan pesantrennya itu sudah menggunakan cadar. Jadi itu satu, ya, salah satu motivasi mahasiswa bercadar itu dari pertanyaan yang Bunda ajukan. Apa sebabnya Anda menggunakan cadar? Karena sudah kebiasaan, Berarti sudah bawaan, kebiasaannya ya, ya, Bunda. sudah kebiasaan. Yang kedua, ada mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka merasa aman. Mereka merasa aman, merasa nyaman, ya, karena menggunakan cadar. Sekarang ini menurut mahasiswa yang Bunda tanya, sekarang ini godaan di lingkungan kita ini sudah terlalu banyak gitu, terutama karena pergaulan dengan laki-laki kita ini sekarang sangat bebas gitu ya. Maka untuk membatasi diri mereka supaya tidak terlalu terlihat seluruh bagian tubuhnya, itulah sebabnya mereka menggunakan cadar. Jadi motivasi yang kedua itu adalah karena mereka merasa nyaman, ya, Untuk melindungi aman, dirinya untuk gitu ya, melindungi Bunda. diri. Nah, motivasi yang lain
ya, motivasi yang lain. Kebetulan penelitian ini Bunda lakukan separuh waktu itu pada saat COVID, Ola. Berarti Ya, udah dari tahun berapa itu ya Bunda? tahun 2020, Oh, 2020 penelitiannya. 2021 penelitian itu ya, jalan tahun 2021 penelitian itu dilakukan. Nah, saat itu kemudian mereka mengatakan kami yang sudah bercadar tidak perlu lagi menggunakan masker. Masker. Ya, karena cadar itu sudah merupakan bagian daripada masker itu, atau bahkan cadar itu adalah masker yang jauh lebih lengkap, mereka katakan begitu. Sehingga cadar menurut sebagian mahasiswa itu juga bisa mengurangi penularan virus, COVID-nya. ya, virus COVID terutama, ya, yang kemarin itu pada saat penelitian itu sedang berlangsung. Jadi itu adalah beberapa, ya, ada motivasi itu gitu. Yang lainnya lagi, ada mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka itu memang disuruh oleh orang tuanya, Berarti bukan diwajibkan, keinginan sendiri. bukan keinginan sendiri. Nah itu, jadi ada yang mahasiswa yang merasa bahwa itu adalah perintah dari orang tua. Ya, karena sudah perintah dari orang tua, maka mereka memang takut, Harus. ya, takut untuk melepaskannya, maka dia harus menggunakan itu. Ya, Bunda tidak bertanya kepada dia apakah dia mau melepaskan kalau seandainya orang tuanya sudah lengah begitu, tidak. Tetapi kan yang kita teliti itu adalah motivasinya, ya. Jadi sudah ada beberapa motivasi mahasiswa itu menggunakan cadar. Walaupun mereka tahu bahwa di dalam Al-Quran itu tidak Tidak ada mewajibkan. bercadar itu. Mereka paham itu semuanya. Gitu. Nah, yang lain Bunda jelaskan bahwa Anda masuk ke kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, di mana di Muhammadiyah itu ada sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih. Ya. Jadi Majelis Tarjih itu adalah berkumpulnya para ulama Muhammadiyah yang mendiskusikan, yang membicarakan, yang membahas tentang hal-hal yang bersifat hukum atau syar'i. Salah satu yang dibahas oleh Majelis Tarjih itu adalah tentang masalah cadar ini, tentang fenomena cadar, dan akhirnya kemudian Majelis Tarjih membuat fatwa, ya, membuat fatwa. Fatwa itu artinya adalah nasihat, gitu, nasihat kepada perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, terutama perempuan-perempuan di Muhammadiyah. Fatwanya itu bunyinya ya tadi itu, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah menggunakan cadar. Yang ada adalah perintah bagi perempuan-perempuan untuk menjulurkan jilbabnya. Nah itu. Terus Bunda setelah mahasiswa itu kan udah tahu nih bahwa fatwa Tarjih Muhammadiyah itu tidak ada tentang cadar. Nah, bagaimana tanggapan mahasiswa itu setelah mendengar itu, Bunda? Tadinya mereka nggak tahu. Tadinya mereka nggak tahu. Tadinya gitu. mereka nggak tahu bahwa Muhammadiyah sudah mengatur itu di dalam fatwa tarjihnya. Baru kemudian setelah Bunda menjelaskan, ya, ketika penelitian dan juga di dalam kelas menjelaskan ketika mengajar, barulah mahasiswa memahami bahwa oh ternyata Muhammadiyah sudah membuat fatwa melalui majelis tarjihnya. Nah, kemudian Bunda sosialisasikan kan bahwa ini loh fatwa di dalam tarjih itu. Bagaimana tanggapan Anda tentang fatwa itu? Sebagian besar daripada mereka cuma diam saja. Iya. Cuma diam saja gitu. Tapi mereka nerima gitu, Bunda, tentang fatwa itu. Mereka menerima. Heeh. Mereka menerima fatwa itu dan apa namanya ya sulit bagi mereka untuk melepaskan juga cadarnya itu karena udah alasan-alasan yang tadi itu, terutama mereka merasa sudah nyaman, ya, sudah nyaman dengan menggunakan cadar, mereka sudah merasa aman, bahkan kemudian mereka minta izin pada Bunda boleh nggak kami meneruskan menggunakan cadar kami. Mereka minta izin seperti itu. Ya, Bunda katakan
silakan saja kalau memang itu adalah keyakinannya. Kami tidak memaksa untuk mereka melepaskan Melepaskan cadar. cadar, ya. Yang penting kami memberikan informasi bahwa di dalam Muhammadiyah itu sudah ada fatwa, sudah ada nasihat, ya, yang menyatakan bahwa tidak boleh, tidak perlu, Tapi atau tidak sampai ada. dilarang ya Bunda ya. Tapi tidak dilarang untuk menggunakan cadar itu, nggak dilarang. Karena kita nggak bisa melarang keyakinan seseorang, Iya, ya. benar. Mm. Karena yang kuliah di Muhammadiyah ini juga ada yang sebagian bukan dari Muhammadiyah Bunda, maksudnya dari Betul. yang lain gitu. Iya, Jadi kita saling banyak. menghargai gitu ya. Iya, kita sangat menghargai sikap mereka. Yang paling utama itu adalah kita terus memberikan kajian kepada teman-teman ini, baik yang bercadar maupun yang tidak, tentang bagaimana adab seorang perempuan. Ya, di dalam Muhammadiyah ada juga buku yang membahas tentang adabul mar'ah fil Islam, ya, yang itu merupakan keputusan tarjih juga terkait dengan masalah wanita. Itu tetap kami sosialisasikan, ya, tentang adabul mar'ah fil Islam. Nah, di dalam adabul mar'ah fil Islam juga dikatakan bahwa cadar itu tidak dianjurkan, ya. Nah, kan kalau kita sholat juga kan Lepas cadar. lepas cadar. Heeh. Kita berhaji juga harus melepaskan cadar, kan? Gitu. Tidak boleh pada saat kita tawaf berkeliling itu menggunakan Harus cadar, melepaskan itu cadar. tidak boleh, gitu. Ya, tapi itulah keyakinan teman-teman ini yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, dan mereka tetap bertahan dengan menggunakan cadar itu. Iya, jadi intinya bahwa Muhammadiyah ini tidak menganjurkan tapi tidak juga melarang Tidak ya. melarang. Berarti saling Iya. menghargai keyakinan gitu. Ya. Kalau ada mahasiswanya yang ingin bercadar tidak dilarang. Untuk dosennya sendiri Bunda ada yang menggunakan cadar nggak di Ada. Muhammadiyah ini? Ada. Oh ada. Di PGSD itu ada dosen yang menggunakan cadar, di Visipol ada, ya, di Visipol ada yang menggunakan cadar. Setahu Bunda hanya itu aja. Iya. Oh, di FAI nggak ada ya Bunda ya? Di FAI dosen yang bercadar tidak ada, tidak ada. Tapi mahasiswanya yang banyak ya? Mahasiswanya yang banyak. Mahasiswa yang banyak bercadar. Karena kalau kan di- memang kita datang dari berbagai macam latar belakang lembaga pendidikan yang ada di Pulau Lombok ini, ya, baik itu dari kelompok-kelompok, ya dari semua kelompok pokoknya, ya, kita terima. Bahkan yang non Muslim juga kan tadi Bunda katakan kita Iya. juga menerima gitu. Tetapi untuk yang non Muslim itu sifatnya adalah kita menginformasikan. Itu dakwahnya Muhammadiyah itu seperti itu. Kita tidak boleh menekan bahwa mereka harus menjadi Islam, itu tidak Iya. boleh. Nanti kita Masuk akan- kampus Muhammadiyah jangan dipaksa pakai jilbab itu ya Bunda. Iya. Yang penting pakaiannya Ya, sopan. betul. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang Bunda ingin sampaikan tentang mahasiswa bercadar ini Bunda? Ya, jadi sekali lagi kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram bahwa di dalam fatwa tarjih Muhammadiyah itu sudah diatur bahwa cadar itu tidak dianjurkan karena memang itu tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Itu Iya. aja. Terakhir Bunda mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa yang nonton nih, baik yang bercadar maupun nggak bercadar Bunda. Ya, Mungkin biar nanti teman-teman yang nggak bercadar bisa menghargai yang bercadar juga bisa menghargai yang tidak bercadar. ya. Kepada mahasiswa, jadilah dirimu sendiri, ya. Jadilah dirimu sendiri. Apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah tetap berada dalam koridor keislaman, ya. Karena kami dosen-dosen ini tidak bisa mengawasi gerak-gerik mahasiswa sampai ke dalam kosnya, tidak Iya. bisa memahami, melihat bagaimana keadaan mahasiswa ketika mereka keluar dari dalam kampus, ya. Karena kadang-kadang pernah juga Bunda ketemu mahasiswa yang di dalam kampus mereka pakai jilbab, Iya. rapi, tapi ketika ketemu di Di mall mereka buka-bukaan gitu. Udah beda lagi Udah stylenya ya. beda stylenya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk memegang prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah kita itu di dalam kampus
atau di luar kampus, peganglah syariat yang ada, gitu ya. Dan kemudian jadilah diri kita sendiri, kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang meniru-niru, ya, meniru hal yang tidak baik yang datangnya dari luar sana. Karena sekarang ini pengaruh dari luar itu kan sangat besar, Ola. Nggih Bunda, benar. Ya, pengaruh dari luar itu sangat besar sekali, terutama untuk mahasiswa. Bunda sebagai wakil dekan 2 itu sering sekali diajak untuk jalan-jalan ke kafe malam-malam di Senggigi itu. Kami Wadek-Wadek 2 itu bersama dengan WR3 itu sekali-sekali kami jalan-jalan. Dan kami pernah menemukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram menjadi bagian daripada orang-orang yang ada di sana itu, gitu loh. Ya, jadi kami minta kepada mahasiswa untuk kembalilah kepada kampus kita. Boleh mereka cari duit gitu ya, tapi cari uang, cari duit itu dengan jalan yang benar, tidak dengan jalan-jalan yang tidak dianjurkan di dalam agama kita. Kasihan orang tua kita. Iya Bunda. Ya, teman-teman datang dari kampus, dari kampung, ya, orang tua berharap bahwa mereka di Mataram itu belajar dengan baik sampai menjadi sarjana. Ternyata ada yang kami temukan main-main di luar sana itu, dan mereka menjadi bagian daripada pelaku, ya, pelaku yang ya tidak baik itu, gitu loh. Apalagi anak muda emang cepat terpengaruh ya Bunda. Iya betul, gampang sekali terpengaruh. Ya, bahkan kasus narkoba juga ada, gitu. Ada, kita punya yang seperti, memang tidak banyak, ya, hanya ada mungkin 1 atau 2 kasus saja ditemukan sedikit, tapi ya tolong pikirkan kembali, tujuan teman-teman datang ke Mataram itu adalah untuk belajar, ya, amanah dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu maka kita kembali kepada ajaran kita, jalan agama yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, walaupun barangkali tidak semuanya bisa kita jalankan, tetapi sedikit-sedikit mungkin bisa kita lakukan pelan-pelan, gitu ya, supaya kita menjadi seorang pribadi yang tangguh, ya, yang memiliki akhlak yang baik, ya, yang menjaga kesopanan, yang menjaga ajaran kita yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, Ola. Baik Bunda, terima kasih banyak ya, sudah pembahasan kita ini luar biasa sekali Bunda, karena untuk tentang bercadar ini banyak sekali jadi perdebatan ya Bunda. Betul. Dari dulu itu ada yang ada yang setuju, ada yang enggak. Dari dulu, apalagi dulu sempat bahkan di kampus lain ada yang sampai dilarang menggunakan cadar. Iya. Tapi alhamdulillah di Muhammadiyah tidak ya, membuka ruang untuk yang bercadar juga. Gitu. Bukan hanya sekedar di kampus, di lingkungan kerja aja bahkan dilarang juga untuk bercadar. Banyak yang kasusnya yang alhamdulillah kita di sini tidak tidak dilarang gitu, masih diperbolehkan. Tidak dilarang, tetapi kita tetap memberikan informasi terkait dengan apa yang ada sebenarnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Saling menghargai pendapat. Ya, jadi kalau seandainya ada teman-teman yang bercadar itu latar belakangnya atau motivasinya disebabkan oleh karena perintah dari orang tua, itu ya mungkin kembalikan lagi bahwa itu memang perintah dari benar-benar itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, misalnya seperti itu ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bunda untuk ilmu dan informasinya ya, karena banyak sekali yang belum kita ketahui. Dan jadi setelah kita mendengarkan obrolan dari Bunda ini, sekarang kita ada mendapatkan ilmu baru ya Bunda. Ya baiklah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa disimak videonya baik-baik ya dari awal sampai akhir biar gak salah paham nih tentang pembahasan kita. Harus disimak, jangan sampai ada yang di skip ya, apalagi nih temanya agak sensitif tentang cadar ya Bunda, jadi jangan sampai ada yang terlewat videonya biar lebih paham tentang isi apa yang sudah kita obrolkan tadi. Baiklah, saya Naula Fatiatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.